apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Galatia 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan belajar tentang kesukaan manusia versus kesukaan Allah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kesukaan manusia dengan kesukaan Allah itu sama atau tidak? Tidak jelas. Banyak sekali orang mencari kesukaan manusia. Istilah kerennya adalah carmuk atau cari muka. Loh, Ibu Yohana, bukankah kita semua punya muka? Kenapa harus cari muka? Artinya cari muka adalah melakukan sesuatu sehingga dipandang orang lain, dipuji orang lain, dan dihargai orang lain. Jadi kita akhirnya diberikan satu title oleh orang lain, orang itu hebat. Nah, untuk mencapai itu orang-orang suka sekali melakukan tindakan lebay. Intinya cari muka, melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Pasti adik-adik sudah melihat TikTok atau melihat YouTube bagaimana banyak orang yang melakukan charity, melakukan satu tindakan menolong orang lain sehingga disorot, sehingga dilihat bahwa orang ini orang baik. Saat memberi pun di-shooting. Saat ingin melakukan tindakan sosial pun, wah kameranya di mana-mana biar dia terlihat, mencari kesukaan manusia supaya dia dikatain orang yang baik. Tapi bagaimana dengan kesukaan Allah? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kita baca ayat yang ke-9 dan 10. Yang sudah bisa membaca, mari membaca bersama Ibu Yona. Ibu Yona membaca dari Alkitab TB2. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah aku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Nah, adik-adik, ada satu cerita bahwa anak ini dibully oleh beberapa orang. Nah, ternyata ada satu anak lain yang ingin sekali berteman dengan orang-orang itu karena orang-orang itu dikatain keren, dikatain hebat. Aku pengen masuk ke kelompok itu. Tapi kalau masuk kelompok itu aku harus bully anak itu. Akhirnya ikut-ikutan bully orang itu sehingga masuk di kelompok itu dan akhirnya diakui menjadi kelompok keren, grup yang hebat. Kira-kira menurut Tuhan keren gak itu? Tentu tidak. Kesukaan manusia dan kesukaan Allah jelas berbeda. Kesukaan manusia adalah kesukaan yang mendatangkan bencana, mendatangkan masalah, mendatangkan petaka, maut, dan itu tidak akan membuat kita selamat. Sedangkan kesukaan Allah adalah kesukaan yang terkadang membuat kita tidak suka. Ya kan, kesukaan Allah membuat kita terbatas. Tetapi ternyata yang Tuhan inginkan adalah supaya kita selamat, kita aman, kita damai sejahtera. Contohnya begini, kesukaan Allah adalah kalau melihat kita bisa memberi, bisa mengasihi, bukan hanya orang yang kita suka, tetapi orang yang tidak kita suka. Ngapain aku ngasih dia mah jahat, dia mah cerewet, dia mah orangnya nyebelin gitu kan, terkadang bilang gitu, aku gak mau tapi Tuhan bilang apa? Kau beri orang itu. Tetapi saat kau memberi, mungkin kau tidak akan dihargai, mungkin kau akan diremehkan. Tetapi dari situ orang-orang di sekitarmu akan melihat bahwa ternyata kau bukan anak yang pendendam, kau bukan anak yang gampang pundung. Istilah Sunda itu pundung, istilahnya adalah orang yang tidak gampang putus asa, sehingga kau bisa mengampuni orang lain. Adik-adik, kesukaan Allah itu memang berbeda dengan keinginan sendiri. Keinginan kita ini penuh dengan keegoisan, keuntungan diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Pengennya ya adik-adik, Ibu Yohana tahu nih, karena anaknya Ibu Yohana juga masih 9 tahun. Kesukaannya adalah anak-anak seumuran itu adalah pengennya tidak boleh ada aturan. Pengennya kalau pengen beli mainan ada, pengen makan yang manis-manis,
pengen makan es krim sebanyak-banyaknya tanpa aturan, pengennya kalau main game dari pagi ketemu pagi tidak ada larangan, pengennya tidur sampai malam bangun siang, tidak ada sekolah, tidak usah bangun pagi, tidak usah ada aturan bla 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 gitu kan ya. Tapi kira-kira kalau melakukan itu kau mendatangkan kebaikan atau tidak? Tentu tidak. Kau menjadi pribadi yang lemah, kau pribadi yang cengeng, kau pribadi yang gampang putus asa. Tetapi kalau kesukaan Tuhan, engkau diajarin untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang menjadi teladan, pribadi yang kuat. Mendapat tantangan sedikit saja, engkau tidak gampang menyerah, tetapi kau akan melakukannya dengan luar biasa. Nah, ajaran firman Tuhan itu memang tidak menyenangkan hati kita ya. Terkadang aduh kok begini ya, tapi Tuhan bilang begini, aku gak mau. Tapi Tuhan bilang kau harus lakukan. Tapi saat kita melakukannya dengan pertolongan Tuhan, kita pasti akan terhindar dari masalah. Makanya Alkitab bilang, kalau kau mencari kesukaan manusia, engkau akan binasa. Tapi kalau kau mencari kesukaan Tuhan, engkau akan diberkati. Nah, hari ini keputusan ada di adik-adik ini. Mau ngikutin kesukaan manusia biar dikatain keren, hebat. Apa itu adik-adik yang begini-begini itu? Aduh, Ibu Yohana gak ngerti. Atau yang sukanya show, dilihat, diposting, pengennya dapat like terus. Atau mencari kesukaan Allah. Kesukaan Allah itu memang terkadang tidak terekspos, tidak terlihat dengan orang lain, orang yang banyak itu. Karena Tuhan pengennya apa yang kau lakukan hanya Tuhan yang tahu. Tetapi di dalam kesukaan Allah ada satu berkat yang luar biasa, damai sejahtera, mandiri, kekuatan iman, kekuatan hatimu sehingga kau tidak rapuh. Hari ini ya adik-adik, keputusannya ada di dirimu nih, pengen menyukakan diri sendiri atau menjadi kesukaan manusia atau menjadi kesukaannya Allah. Nah, sekarang pilihannya di adik-adik, mau yang mana nih? Sudah dipikirkan mau yang mana? Wah, masih bingung? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Banyak di antara kami yang masih bingung atau masih belum mengerti harus bagaimana. Tolong Roh Kudus buat kami mengambil keputusan yang tepat. Bila saat ini di antara kami, adik-adik yang menyaksikan tayangan ini masih bingung, masih ragu, memilih antara melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kehendak manusia, ajari kami supaya kami tidak binasa dan memilih pilihan yang benar, sehingga hidup kami penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bila di antara kami ada saat ini yang masih bingung, Tuhan tolong sehingga bisa menumpukan jalan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.